Oke, halo, selamat malam semua teman-teman Businesspreneurs. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan ada sesi Q&A atau bisa disebut Business Talk bersama salah satu owner dari Ricepet Asia. Nah, Ricepet Asia ini adalah perusahaan jasa ekspedisi ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa persiapkan juga pertanyaan apa saja yang ingin ditanyakan dengan Pak Rizky hari ini. Oke, Pak Riki. Oke, sebelum kita mulai, yuk teman-teman tulis di kolom komen nama dan domisilinya dulu ya. Sebelum kita mulai. Oke. Halo, selamat malam. Yuk tulis di kolom komen nama dan domisilinya teman-teman. Nanti aku invite Pak Rikinya. Itu tulis di kolom komen dulu nama dan domisilinya teman-teman semua ya. Halo, selamat malam teman-teman Businesspreneurs yang baru join. Dari Akarzing dari Malang Jatim. Halo, selamat malam. Jawa Timur ya. Tulis dulu di kolom komen nama dan domisili. Bagi teman-teman yang baru follow Business ID, aku mau kasih tahu bahwa kita sering mengadakan event gratis, yaitu seperti hari ini di Senin, Selasa, dan Rabu untuk bisnis Q&A bersama para panel expert Business ID. Nah, untuk hari Jumat bersama owner bisnis yang kita sebut dengan Business Talk. Kita invite ya Pak Rikinya. Halo, selamat malam Pak Riki. Malam, Assalamualaikum Mbak Salwa. Waalaikumsalam, gimana kabarnya Jelas? Pak? Jelas. Alhamdulillah, jelas ya suaranya ya. Gimana kabarnya Pak? Wah, ini koneksi. Halo? Masih nge-freeze Pak. Hah? Masih nge-freeze? Ah, ini udah? Ya, tadi. Oh, sudah. Oke. Lagi di kantor ya? Masih di kantor dong, masih di kantor. Nanggung soalnya pulangnya nih. Jakarta, saya stay-nya di Jakarta Coret. Jadi ntar nggak keburu lagi, masa di mobil nanti. Macet nanti. Oke. Teman-teman, ini dia Pak Riki. Mungkin sebelum kita mulai, saya boleh bacain ini ya, profil Pak Riki dulu sedikit ya. Ya, monggo, silakan. Oke. Ini dia teman-teman Businesspreneurs, kita sebut namanya Pak Riki Rizky. Namanya seperti nama dua orang ya, Riki dan Rizky. Benar. Riki Rizky, beliau adalah Business Development Director untuk di perusahaan International Transport Business ya Pak? Benar, spesifiknya International Courier. Oh ya, terus Development Director di PT Ricepet Patria Logistik, tempatnya di Cikarang, Bekasi. Ya. Dan Branch Manager di Cikarang PT Ricepet Indonesia, terus Managing Brand Office in Cikarang for Market Development in International Courier and Freight Business, Operational Manager, lalu Import as Manager, System Development Internship, lalu juga Project Staff di PT Interkemas Flexipack ya Pak? Iya, dulunya itu. Dulunya di situ. Dulu. Ya, di tahun 99. Iya, udah lama banget itu. Jadi memulai karirnya mungkin dulu di situ ya Pak? Sebelum itu ada lagi tahun
harusnya 99 bukan Interkemas. Saya malah dulu sempat di perusahaan ini nih, perusahaan yang sekarang udah nggak ada lah. Texmaco saya dulu sempat. Oke. Ah, ah. Pak Riki ini education-nya di Integrated Management System University of Birmingham, ya Pak. Iya, Terus benar. Industri Universitas Pelita Harapan Tangerang. Beliau juga termasuk training ya Pak. Terus yang sudah diikuti course-nya salah satunya Smart Business Map dari Business ID, Smart Financial Map dari Ilmu Keuangan, dan masih banyak lagi. Wah, jadi ini sebenarnya banyak banget ya jabatannya ya. Ya kan harus belajar terus, Mak Salwa. Betul. Tapi asli kelas Malang ya Pak di sini ya. Kalau lahir saya sebenarnya di Malang. Lahir itu di Malang. Nah, ini kalau ngomong asli dan asalnya dari mana agak repot. Lahir cuma numpang di Malang, kemudian besarnya di Kota Blitar. Tapi kalau dibilang orang tua dua-duanya orang Minang gitu kan. Nah, bingung tuh. Tapi kalau dari logatnya orang nggak percaya kalau saya orang Minang gitu aja dah. Iya. Malah saya Sunda nih, jangan-jangan nih. Oke, ini dia teman-teman Pak Riki. Panggilannya siapa sih Pak Riki ya? Bener Pak Riki, Riki. biasanya Riki aja ya. Oke, kalau biasanya teman-teman gaul, biasanya Riki nih panggilnya nih, namanya gaul banget. Oke, Pak Riki sebelum kita mulai, mungkin Pak Riki boleh dulu nih sapa teman-teman kita, teman bisnis ID ini dipanggilnya Business Planners. Nah, itu perkenalkan diri secara singkat aja untuk saat ini, posisinya di mana, sebagai apa gitu ya Pak. Oke, silakan Pak Riki. Baik, makasih Mbak Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, business-planners dan dari Business ID juga. Sebelumnya terima kasih nih untuk di-invite nih. Agak dagdikduk juga nih sama tempatnya suhu nih. Jadi ya oke lah. Ya mudah-mudahan intinya sih hari ini kan kita banyak sharing ya Mbak Salwa ya. Banyak sharing, mudah-mudahan setiap orang kan pasti punya experience ya beda, kemudian bagaimana menjalankan bisnis itu beda, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Nah, saat ini sih saya sebagai Business Development Director di Respit Asia, ya tentunya ini memang usaha keluarga sendiri, jadi termasuk co-foundernya juga, ya alhamdulillah berarti saya udah benar-benar joinnya full itu di 2002 berarti ya 2001 akhir lah ya, mungkin hampir berapa tuh, berarti 22 tahunan ya. Iya gitu Pak Salma, itu singkat aja. Oke, terima kasih Pak Riki sapaannya. Nah, tadi kita sempat bahas juga ya Pak di WhatsApp tentang saya ingin mengajukan pertanyaan. Nah, oke. Iya, banyak banget tuh. Boleh dimulai nggak nih Pak? Boleh. Saya sambil ngopi santai nggak apa-apa ya? Apa, mau ngopi sambil makan mie ayam juga. Wah, jangan kalau itu mah bahaya, malam-malam makan kita. Oke, siap. Nah, teman-teman boleh juga nih nanti siapkan pertanyaan ya. Maksudnya boleh nanti kita ada sesi Q&A di akhir live. Jadi teman-teman boleh bertanya hal apapun ya yang ini seputar bisnis sama Pak. Nih nanti saya bantu bacain. Oke, pertanyaannya pertama. Buat teman-teman biar nggak kepo, kita. Nah, sebelumnya boleh dong Pak, tolong diceritakan bagaimana awal mula memulai bisnis Respit Asia ini. Respit adalah bisnis di bidang jasa ekspedisi ya Pak? Iya. Jadi kita di ekspedisi internasional. Jadi memang awal mulanya Respit Asia itu officially kita berdiri di 1 April tahun 2000. Awal berdirinya bagaimana itu tidak lepas dari sebelum 1 April. Di mana yang dimulai tentunya karena ini family business awalnya. Jadi awal yang mendirikan ini dari orang tua, ayah yang sebenarnya background-nya itu sama sekali tidak ada di ekspedisi, transportasi. Jadi ayah ini lebih banyak bisnisnya ke pedagang, nggak jauh-jauh, pedagang Tanah Abang. Jadi kelihatan banget kan
originnya itu dari mana gitu kan ya. Pedagang di Tanah Abang, beliau dapat kesempatan kerjasama dengan partnernya, waktu itu partnernya memang mencari rekanan untuk di Tanah Abang, di perusahaan transportasi internasional. Berjalan selama 3 tahun, selesai kerjasama dalam penggunaan nama, penggunaan brand dan lainnya. Akhirnya disepakati bersama, akhirnya berdirilah kami dengan nama awalnya PT Respit Indonesia untuk PT-nya itu per 1 April 2000. Dan di situ memang start dari ayah yang start, kemudian selama berjalan pelan-pelan mulai dari ayah sendiri mulai oke, karena udah butuh. Kalau sendiri kan agak berat ya untuk pemikiran, ide, dan lainnya. Kemudian ayah mulai rekrut, tentunya waktu itu abang saya yang pertama. Kebetulan abang memang dulu bekerja di perusahaan multinasional di bagian ekspor impor, ditarik untuk membantu perkembangan bisnis ini. Dan sementara ayah lebih fokus ke dagang dagang tekstilnya. Karena lebih seneng katanya di dagang tekstil ya gitu kan. Menguntungkan ya tahun 2000 sebenarnya kan abis ini ya masih kena imbas-imbasnya krisis moneter ya, Mas Alwa ya. Tapi di situ alhamdulillah justru tekstil waktu itu lagi bagus gitu. Tekstil lagi bagus gitu. Jadi ayah waktu itu udah mulai mendelegasikan ke abang yang pertama untuk develop, ya kemudian berlanjut sampai saya di 2001 akhir, kemudian abang pertama, abang yang kedua untuk develop dari marketing, salesnya, penjualannya, kemudian saya baru di 2001 akhir baru join. Itu sih singkatnya Mbak Salwa. Oke, siap. Terima kasih. Nah, yang kedua nih, apakah setelah terjadinya, kan sudah kita memasuki pandemi COVID ini hampir 3 tahun ya, atau lebih ya Pak? Iya, nah, 3 tahun lah ya. Nah, kira-kira apakah berdampak bagi bisnis Bapak ini, Respit ini, dan misalnya dampaknya apa aja? Apa saja positifnya, negatifnya? Oke, kalau kita bilang waktu pandemi COVID-19 ini yang jelas yang utama kan satu, kita tidak pernah menyangka bahwa ternyata Indonesia bisa heboh juga dan kena gitu ya. Kalau kita lihat kan dulu saya sendiri juga nggak gitu yakin bahwa ini virus bakalan ke Indonesia, enggak gitu. Kita nggak kepikiran sama sekali. Jadi kalau dibilang kita ready menghadapi pandemi ini waktu itu dibilang enggak, kita nggak ready sama sekali. Dan memang ada imbas positif dan negatifnya. Kalau kita bicara dari sisi negatifnya dulu, tentunya yang berdampak negatif itu awalnya dari kesiapan kita. Kita nggak siap pada saat pandemi ini, ternyata banyak hal yang berubah karena kita fokus waktu itu dari Respit Asia ini kita pelanggan memang lebih banyak adalah perusahaan korporasi, perusahaan yang B2B, business to business. Jadi kita lihat imbasnya sendiri bahwa wah semua perusahaan harus close nih 2 minggu. Sehingga saya kan dulu gitu deh, PSBB awal kan, 2 minggu totally close. Kita nggak bisa datang ke customer, kita nggak bisa meet up, kita nggak bisa interaksi dengan mereka yang secara offline dan lainnya. Itu cukup mengganggu. Yang kedua, yang sisi negatifnya, yang imbas negatifnya lumayan juga kita pengaturan dari tim di dalam. Karena ada pembatasan-pembatasan kan ya. Even dari perusahaan transportasi itu sebenarnya ada allowance, tapi tetap kalau tim kita di luar kan aparat namanya awal-awal pandemi kan memang super ketat ya. Ada yang bisa nggak masuk, pengecekan tiap hari, ada kerumunan sedikit langsung ditegur, harus bubar. Jadi harus ada WFH dan lainnya. Sedangkan ini usaha ini kalau jenis usaha ini kalau WFH kan sulit, ngantor bareng gimana WFH coba? Iya kan? Nggak salah. Nah itu disitulah yang dari imbasnya dari negatifnya ada. Tapi di sisi lain ya alhamdulillah ada imbas positif juga karena di Respit Asia ini semua tidak ada yang kebetulan lah. Memang kalau dalam bisnis itu semua tidak ada yang kebetulan.
Hanya momentumnya pas di mana di tahun 2019 itu kita open satu new segment waktu itu, ada dari tim kita itu membuat satu segmen yang untuk pelayanan untuk personal. Pelayanan kiriman-kiriman barang internasional yang untuk kebutuhan personal. Sebelum pandemi hal ini belum dan tidak begitu berkembang dan tidak begitu menarik. Nah, karena ini internasional, Mbak ya. Kalau kita kirim Jakarta, Surabaya, Jakarta, Malang, oke lah. Itu udah oke lah. Apalagi commerce lagi oke kan, lagi besar. Nah, justru pada saat pandemi terbatas orang bergerak, baik di luar negeri, mereka yang biasanya ke luar negeri gampang banget, seminggu sekali mungkin ke Singapura, ke Malaysia atau kemana, totally nggak bisa. Jadi pilihannya satu, pilihannya mereka harus kirim barangnya. Nah, disitulah sisi positifnya, satu segmen ini, satu layanan kita yang personal ini justru meningkat. Ya alhamdulillah itu momentumnya pas kita baru berdiri open new service personal pas pandemi justru lagi boomingnya gitu Mbak Salwa. Jadi lebih banyak positifnya sebenarnya ya dibanding negatifnya, begitu ya Pak? Nah, dilihat mananya nih. Kalau dilihat positifnya dilihat dari revenue, kalau yang tadi negatifnya nggak bisa dilihat dari sisi revenue kan? Karena itu sebenarnya kan nggak bisa dihitung gitu. Puyengnya kita, pusingnya kita, pengaturan karyawan, ya kan? Tapi berimbas, dari revenue kan berimbas. Tadi yang perusahaan-perusahaan yang B2B, yang mereka korporasi kan totally 2 minggu itu nggak bisa. Nggak ada pergerakan sama sekali. Seperti itu. Oke, terima kasih. Menarik nih teman-teman. Jangan kemana-mana ya. Oke, lanjut. Nah, ngomong strategi penjualan apa yang dilakukan oleh Ricepeed Asia untuk meningkatkan jumlah pelanggan? Walaupun tidak menjual produk, tapi di sini kan Ricepeed menjual jasa ya Pak? Ya, benar. Nah, jadi strategi penjualannya ini seperti apa nih? Ya, memang kalau di Ricepeed Asia ini kan kami bukan produk yang kami berikan, yang kami tawarkan. Sebenarnya adalah jasa. Dan jasa internasional kurir ini kalau kami bilang memang entry barrier-nya itu nggak tinggi. Jadi termasuk rendah. Jadi bukan rentan sebenarnya. Jadi any new players itu akan bisa mudah masuk. Itu dari sisi secara operasionalnya, mungkin dari sisi legalitas dan lainnya itu nggak terlalu rumit. Nah, tentunya kalau tipikal yang seperti ini, tentunya yang dibutuhkan itu kan pasti strateginya bukan strategi yang strategi yang rigid, yang harus seperti ini. Jadi kita memang harus utamanya lebih banyak kita di inovasi layanan yang kita mungkin yang ini nggak bisa lama gitu loh. Maksudnya kita punya satu layanan ini dalam 1 tahun itu nggak kita apa-apain gitu ya, nggak kita apa-apain, nggak kita kutak-katik, nggak kita kembangkan tuh nggak bisa. Jadi memang harus ada inovasi baru untuk layanan ini, apalagi plusnya, apalagi lebihnya, apalagi yang harus dimodifikasi. Kemudian yang kedua ya kita harus lebih strategik aja dalam segmen customer kita. Yang jelas dari 2 strategi, yang utama di inovasi tadi, kemudian kita lebih segmented lagi, kita benar-benar kita kejar mana klien ini yang benar-benar potensi, ya, itu yang membantu kita untuk menaikkan dari sisi omset dan juga growth dari pertambahan klien. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Riki. Lanjut nih, ngomong soal bisnis, pasti kan Pak Riki ini pernah mengalami banyak hal ya. Apalagi udah 20 tahun ya Pak, nyemplung di bisnis itu udah 20 tahun. Nah, pasti ada pengalaman nih, kira-kira dari menjalani tahun ini. Apa yang dirasakan, maksudnya seperti pengalaman berat seperti apa yang lalui, dan biasanya cara mengatasinya seperti apa? Oke. Yang paling berat dalam bisnis itu kan kalau kondisinya 2 ya, Mbak Salwa ya. Revenue turun, ya kan? Transaksinya turun,
dan cost-nya nggak mau turun gitu kan. Itu yang paling berat. Dan saya yakin setiap bisnis pasti mengalami. Nah, tetapi kita pernah mengalami hal-hal seperti itu, naik turun itu mengalami. Tapi memang yang paling berat sebenarnya itu kan efek. Sebenarnya itu adalah efek kok bisa turun, kok saya bisa naik, nggak termonitor dan lain. Itu sebenarnya efek. Efek dari mana? Nah, yang berat itu adalah efek di kitanya sendiri sebagai pebisnis, kitanya sendiri sebagai entrepreneur, kita sebagai owner, kalau kita nggak benar-benar kita maksimalkan masukkan diri kita dalam bisnis itu, ya kita akan jatuh pada zona di mana kita ngerasa ini udah cukup. Nah, kalau orang bilang itu zona nyaman lah, tapi saya bilang mungkin zona di mana kita merasa bahwa ini udah nggak diapa-apain pun jalan gitu. Dan kita sudah merasa bahwa oke, ini kalaupun ada kiri kanan, ada kondisi naik turun, itu kita pasti akan menyalahkan situasi. Maksudnya gini, oh ini turun nih, penjualan turun dan lainnya. Kita akan punya pemikiran, oh iya ekonomi turun kok, ya kan, kondisi Indonesia turun kok. Nah, hal-hal itu yang kadang yang berimbas yang kita nggak sadar, tiba-tiba bisnis kita terpuruk gitu kan. Jadi ada momen-momen itu semuanya imbas dari si entrepreneurnya sendiri, dari kitanya sendiri nih, dari pelakunya. Kita nggak sadar, kita sudah terlalu nyaman, kita sudah merasa enak, kita sudah merasa benar yang kita lakukan, imbasnya itu ya macam-macam, sampai malah ada yang bisa close, gulung tikar dan lainnya. Jadi tetap utamanya kan ya di lokomotifnya. Di lokomotifnya ini kan banyak juga, ada masinisnya, ada bagian teknisi mesinnya dan lainnya. Ini harus saling mengisi, harus saling membackup ya. Lu jangan gitu dong gitu. Maksudnya kita harus bergerak lagi nih. Nah, itu harus, dan kita jangan merasa satisfied lah. Jangan cepat puas itu aja dengan yang kita peroleh. Itu Mbak Salwa. Oke, terima kasih Pak Riki. Nih lanjut nih. Ngomong-ngomong soal bisnis kan pasti ada mulainya tuh dengan modal ya Pak. Nah, kira-kira itu dari awal berdirinya Ricepit sampai sekarang waktu untuk balik modalnya tuh berapa lama Pak? Sebenarnya ini relatif. Kalau di bisnis transportasi ini relatif banget. Jadi gini, kita bilang kenapa entry barrier-nya itu rendah di bisnis transportasi, khususnya yang internasional, yang itu pun yang domestik pun juga. Maksudnya gini, kita bisa start mungkin 1-2 orang, kita nggak harus punya semua facility, kita nggak harus punya semua aset yang harus punya mobil sendiri dan lainnya. Kasarnya kita masih menginduk ke perusahaan yang sudah mapan, itu bisa gitu kan ya. Jadi pada saat mereka yang seperti itu tentunya kan pasti lebih cepat ya untuk pengembalian modal atau return-nya kan. Nah, tapi normally kalau kita jalankan itu sendiri dengan aset kita sendiri, kita harus punya kita harus ada karyawan dan lainnya, itu mirip aja sih, sama dengan normal bisnis, at least 5-6 tahun itu akan bisa kembali. Dan kalau di kita sendiri dari awal itu kurang lebih di 6 tahun itulah Mbak Salwa. 6 tahun. Jadi sebenarnya nggak terlalu lama. Oke, lanjut nih. Siapa saja sih target yang menjadi target market untuk Ricepit? Oke, kalau saat ini awal Ricepit Asia berdiri ini, kita target marketnya itu memang masih B2B semua, 100% B2B. Jadi awal kita semuanya perusahaan itu tentunya kan pasti perusahaan yang memiliki kegiatan ekspor. Jadi perusahaan manufaktur, perusahaan trading dan lainnya itu yang kita target. Nah, yang seperti tadi saya sempat info di 2019 mulai dikembangkan yang untuk sifatnya retail ini yang kiriman untuk personal, bukan B2B, tapi sifatnya B2C atau C2C. Jadi saat ini kita
ada dua nih segmennya Respit Asia ini dua. Jadi kita bagi dua, ada segmen yang memang untuk B2B dengan layanan-layanannya ada sendiri. Kemudian ada yang segmen untuk B2C dan C2C itu dengan layanan-layanan yang beda lagi dengan yang B2B karena treatmentnya beda. Jadi dua segmen itu yang sekarang kita jalankan dan tentunya segmen utamanya itu adalah kiriman internasional. Maksudnya untuk layanan kiriman internasional dan itu yang sifatnya kurir. Kurir itu adalah yang door to door ya Pak ya, yang di sini sampai di sana pun sampai diantar gitu. Jadi saat ini itu yang kita fokus segmennya di situ. Oke, siap-siap. Nah, lanjut nih Pak. Ya. Bukan hanya karena ini ya, bisnis family bisnis ya Pak. Nah, kira-kira apa yang Ya. membuat bisnis ekspedisi ini nih Pak? Gimana Mbak Salwa tadi agak putus-putus, mungkin sayanya yang agak putus nih. Diulangin lagi. Kira kenapa Bapak tertarik untuk melanjutkan atau bisnis di bisnis sekarang? Oke, nah ini menarik di Respit Asia ini menarik. Seperti saya awal tadi kan dari orang tua itu kan bisnis utamanya tekstil, dagang tekstil, jadi kain korden lah, ya. Jadi berjalan dua bisnis, satu tekstil, yang satu transportasi ini international transport gitu kan. Awalnya itu ya kita jalankan seperti biasa lah, normally. Memang nggak ada spesifik kita tertarik di sini itu enggak. Kita ngelakoni aja lah. Kalau orang Jawa bilang kita jalanin aja lah. Ini gimana kita jalankan. Memang belum dapat ilmu tuh dari bisnis ID, kita belum dapat ilmu. Jadi makanya kita semuanya learning by doing gitu kan. Jadi ada sisi terpaksanya kita harus matangkan ini dan harus kita seriusin ini. Pada saat kalau mungkin Mbak Salwa tahu, pasar Tanah Abang ini kan pernah kebakaran. Iya. Pernah kebakaran, ya kan? Dan itu 80% pelanggannya Ayah di situ tuh. Merugi, betul. Iya. Kemudian nggak lama setelah itu kejadian kebakaran di pasar Pekanbaru, seingat saya. Itu kebakaran juga, dan itu pelanggannya Ayah yang terbesar ada di situ. Jadi no choice waktu itu Ayah harus menutup bisnis tekstilnya. Jadi satu yang dipertahankan adalah bisnis transportasi kan, yang sedang berjalan. Jadi dua yang berjalan, satu ini seolah-olah dipaksa ditutup nih, karena ada kebakaran. Jadi akhirnya ya ini yang harus kita, sepertinya kita terpaksa ini harus diseriusin gitu kan. Nah, setelah kita seriusin bahwa bisnis ini kita dalami lagi, dan kita benar-benar belajar yang lebih maksimal lagi, kita open networking dengan luar, dari situ baru interest itu muncul, wah ini bisnis keren nih, bisnis ini keren karena knowledge kita harus nggak bisa di situ-situ aja. Kalau kita deal dengan perusahaan, kita juga harus deal misalkan dengan dengan partner kita yang ada di UK, partner kita ada yang di Jerman, di mana kita harus menguasai dari culture-nya mereka seperti apa, mereka biasanya berbisnis seperti apa. Begitu juga dengan negara-negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, Vietnam, Myanmar. Di situ kita mulai ada ketertarikan bahwa wah ini bisnis ini bisa berkembang. Nah, berjalanlah dari situlah seperti seolah-olah dipaksa kita untuk menyukai bisnis ini. Ya udah kita maksimalkan di situ. Ya tambah menyukai lagi ya setelah mengikuti training-trainingnya bisnis ID, wah tambah mantap lagi gitu kan. Keren-keren. Jadi ini dibantu promo loh ya, Mbak ya. Testimoni ya teman-teman ya. Testimoni. Mantap. Saya jadi kepo nih. Nah, untuk Respit sendiri ada cabangnya atau gimana nih Pak? Gimana tadi? Cabangnya apa? Ada cabangnya atau di setiap kota ada gitu Respit nih? Saat ini kita info bukan cabang, kita infonya itu masih service point.
Service point. Jadi Respit Asia ini kita headquarter ada di Cempaka Mas di Jakarta Pusat. Kemudian cabang ini sebenarnya kita cuma satu ada di Cikarang. Kemudian dengan seiring berkembangnya permintaan, pengiriman, itu nggak dari Jabodetabek saja, tapi mulai dari kota-kota lain, baik di Pulau Jawa dan di luar, ya alhamdulillah kita buka service point yang untuk melayani klien-klien kita. Sekarang sih masih di 18. 18 itu satu head office, satu cabang, dan sisanya itu service point. Seperti itu. Oke, siap. Nah, ngomong-ngomong, sebelum ada yang teman-teman boleh tanya ya, boleh tulis saja pertanyaannya di kolom komen, nanti aku baca. Nah, sambil nunggu saya juga mau tanya lagi nih. Kalau sekarang nih semenjak COVID kan pasti sudah sangat meningkat tentang orang-orang belanja di e-commerce ya, Pak? Iya, belanja online gitu. Nah, kira-kira pengaruhnya ke Rizpeed nggak nih? Berhubung kan dulu katanya Rizpeed ini hanya B2B ya, Pak? Terus nyemplung ke yang personal gitu. Nah, kira-kira dari membludaknya pembelajaran online ini ada nggak sih sedikit kapasitas buat si Rizpeed? Kalau itu memang pengaruh sekali. Sebenarnya sebelum pandemi pun itu sebenarnya udah kelihatan. Tapi itu dipercepat growth-nya pada saat ada pandemi gitu. Ini kita bicara belanja pengaruh commerce di kiriman internasional gitu ya Bu ya. Mbak Salma ya. Jadi khususnya karena kita kan lebih fokusnya untuk ekspor nih. Respit Asia saat ini kita fokusnya ekspor. Kita impor ada, cuma nggak besar lah. Kita masih fokusnya ekspor. Jadi dengan adanya pandemi kemarin, seperti yang saya cerita tadi, diaspora Indonesia, diaspora kita ini kan di luar negeri banyak sekali. Banyak banget gitu kan. Di tetangga kita aja yang paling dekat Singapura, Malaysia, di Jepang, gitu kan banyak banget gitu kan. Nah, mereka kangen dong sama mungkin kayak makanan Indonesia, mereka kangen juga sama cemilan-cemilan Indonesia gitu kan. Mereka kangen juga sama mungkin saya udah lama nggak mungkin pengen beli baju kayak baju khas daerah, baju batik atau apalah ya. Dan mereka terbatas, mereka nggak bisa, maksudnya kalau dulu mereka lebih sering bisa pulang nih kalau yang jaraknya dekat, mungkin kayak Singapura, Malaysia, mereka nggak bisa bergerak. Dan dari orang tua mereka mungkin yang mereka bisa datang, relatif yang mereka juga bisa datang, itu nggak bisa gerak. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka belanja di situs-situs platform e-commerce yang ada di Indonesia, dan mereka kirimkan itu ke kami. Disitulah kami kirimkan nanti ke tempatnya mereka, entah di Malaysia, Singapura, di Hong Kong atau di mana. Iya, dan itu boosternya salah satunya pandemi itu. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari hypes.id. Service point-nya ada di mana saja, Pak, jika mau kirim? Saat ini kalau kita di Jabodetabek, saya bicara Jakarta itu kita ada di Cempaka Mas, ada di ITC Cempaka Masnya. Kalau di Jakarta Selatan itu ada di Mampang, kemudian ada di Muara Karang, ada di Kebonjeruk, kemudian ada di Depok, ada kalau di Bekasi, di area Bekasi itu kita masih ke Cikarang, dan kita ada di Bogor. Kemudian ada di Pasar Tanah Abang. Kemudian kalau yang di luar Jabodetabek, itu kami ada di Semarang, ada di Yogyakarta, ada di Malang, ada di Surabaya. Kemudian yang paling muda itu kita ada di Medan. Seperti itu. Nah, nanti detailnya sih bisa dilihat di web sih. Saya kalau ngapalin nggak bisa juga gitu. Ramai juga nih follow Instagram Rizpeed Asia, atau enggak boleh juga nih follow Instagramnya Pak Riki apa? Instagramnya? Silakan follow Instagram saya pun juga boleh @ricky-rizky gitu. Tapi jangan kecewa kalau isinya cuma saya lagi sepedahan gitu kan ya.
Karena itu personal banget gitu, untuk kegiatan pribadi aja gitu. Oke, ini dari Kak Irawa. Irawati sangat membantu selama masa pandemi. Dua anak saya tinggal di Singapura. Terima kasih, Rizpit. Wah, jadi Sama-sama. ibu-ibu ini anaknya di Singapura. Oke. Kapan Rizpit bisa tingkatkan bisnisnya supaya customer tidak dirugikan? Gitu. Waduh. Bisa Wah. mungkin ada biasanya yang paling apa sih? Paling sensitif itu makanan ya Pak. Misalnya kalau makanan kan entah cepet basi atau misalnya cepet tempatnya gitu. Ya, seperti saya info tadi, memang di bisnis ini, bisnis transportasi ini, seperti saya bilang, kita nggak bisa diem gitu. Kita nggak bisa satisfy dengan apa yang kita udah jalankan sekarang gitu. Karena ini tetap satu bisnis jasa yang engine-nya terbesar itu adalah mesinnya terbesar itu adalah human atau manusia gitu kan. Kalau kita bilang seandainya apa yang ada di film Star Trek itu ada tuh, teleport, ya mungkin bisnis transportasi terancam tuh, bakalan terancam itu. Nah, jadi kita peningkatan itu selalu, peningkatan itu tetap ada. Kita juga paham kalau kita bilang bahwa layanan bisa 100% perfect itu enggak. Apalagi jasa gitu ya. Pasti ada yang satisfy, ada yang tidak satisfy dengan kategorinya tertentu, parameternya dari mereka. Nah, tapi setiap itu masuk ke kami, itu yang akan kami godok. Kami memang tentunya tim yang menggodok ini, yaitu harus dari yang atas gitu ya. Ya Mbak Salwa ya, harus yang dari atas ini ya dari yang BOD, manajemen dan lainnya, ini harus menggodok ini gimana biar perfect. Dan kalau itu sudah ada improvementnya, yang harus dilakukan selanjutnya kan mensosialisasikannya ke bawah, ya kan. Dan itu pasti nggak bisa langsung membalikkan langsung, oh besok langsung berubah, nggak. Itu memang ada tahapan-tahapannya. Dan ya itu, yang jelas kita tetap ini bergerak. Yang jelas kita bergerak. Kita nggak mau bahwa kita di sini udah oke, enggak. Kita yakin bahwa kita kalau orang bilang gini, jangan merasa jadi the best, tapi selalu merasa better lah. Kalau better ini kan selalu menjadi lebih baik. Nah, kalau udah jadi the best, takutnya nanti kami lupa diri gitu kan. Jadi, yuk masih banyak yang bisa diimprove, itu pasti masih banyak. Seperti itu, Mbak Salwa. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Danang 49. Izin bertanya, Pak, yang menjadikan Rizpit berbeda dengan jasa kurir lainnya itu apa? Mengingat kemunculan kompetitor dalam bidang bisnis ekspedisi ini sangat mudah, sangat ramai. Ya, nah ini yang menarik ini, Mbak Salwa, ada yang menarik. Tadi kan saya info bilang bahwa entry barrier untuk bisnis ini rendah. Iya kan, entry barrier untuk bisnis ini rendah, tapi ketahanan mereka yang di bisnis ini itu sebenarnya sangat tinggi, dibutuhkan ketahanan yang sangat tinggi. Jadi kalau mungkin businesspreneur di sini melihat bahwa semenjak pandemi atau sebelum pandemi seolah-olah bisnis kiriman ini happening banget, selalu di berita-berita, banyak banget yang bermunculan. Dan setelah itu kalau kita perhatikan di berita-berita, ada juga mereka yang nggak lama bertahan, mereka harus shift lah, mereka mungkin pindah ke bisnis lain. Karena memang bisnis ini dibutuhkan ketahanan yang tinggi dari tentunya pasti dari topnya, kemudian dari timnya juga. Karena menariknya di bisnis ini itu nggak hanya bahwa saya punya skill, ambillah sekarang yang happening itu skill digital gitu ya. Saya punya skill ini dan saya punya skill commerce yang mapan dan lainnya. Tapi ada beberapa experience yang itu tidak bisa dihapus gitu kan. Jadi experience tertentu. Apalagi saya lebih banyak bicara yang saat ini kan yang di internasionalnya gitu ya. Dan itu kita nggak bisa singkirkan. Jadi memang banyak
yang bermunculan. Ya, apa yang menjadikan kelebihannya Respit di sini? Yang kita lebihkan pasti satu inovasi layanan, yang kedua tim. Tim ini seperti saya bilang tadi mesinnya bisnis jasa, bisnis transportasi ini dan mostly bisnis jasa itu tetap manusia. Jadi human development-nya itu yang harus di-develop terus. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Riki. Ini lanjut nih dari Kak Ririn. Dia pertama open, membuyuhkan modal bagaimana dan SOP-nya seperti apa? Aduh, bisa diulangin Mbak? Tadi agak putus tadi. Maaf. Pertama open, membuyuhkan modal bagaimana dan SOP-nya seperti apa? Membutuhkan modal dan itu seperti saya bilang tadi. SOP. Entry barrier-nya kan rendah banget nih. Maksudnya kasarnya kita mau ambil lagi nih. Mbak Salwa misalkan mau buka perusahaan kurir gitu ya. Buka perusahaan kurir nih. Mbak Salwa oke, udah punya punya laptop, punya koneksi internet, punya printer, punya meja, punya ruangan kecil aja. Mbak Salwa menawarkan jasa kiriman itu bisa aja. Loh, terus gimana untuk pengiriman, teknis pengambilan dan lainnya? Ya gampang aja Mbak Salwa bisa kerjasama misalkan dengan Respit gitu ya. Ya seolah-olah kita menjadi engineer dari Mbak Salwa. Nah, itu bisa. Jadi membutuhkan modal berapa, membutuhkan ini berapa, itu relatif. Relatif kita mau seperti apa. Kita mau startnya dari situ, atau kita mau startnya langsung gede gitu. Kalau langsung gede ya kita tahu nih perusahaan-perusahaan yang udah bermunculan dan gede-gede gitu kan. Yang tentunya itu high asset, high value juga kan seperti itu. Tergantung dari kitanya aja mau seperti apa gitu. Oke. Nah, untuk pengiriman ke luar negeri ini ada nggak sih Pak barang-barang yang tidak bisa dikirim atau misalnya sensitif barang-barangnya atau misalnya tidak boleh untuk pengiriman gitu? Ada nggak Pak? Nah, pasti ada. Nggak usah kita ngomong ke luar negeri, dalam negeri pun ada gitu. Nah ini yang tadi saya sempat sebut, experience itu nggak bisa dikeluarkan dari menjalankan bisnis ini gitu kan. Jadi adalah beberapa perusahaan yang mulai start internasional dan lainnya karena pemahamannya untuk barang ini sebenarnya nggak boleh loh, nggak boleh itu bisa macam-macam, nggak boleh dari negara asal, nggak boleh di negara tujuan, atau nggak boleh dari ini ya, entah maskapai penerbangan atau mungkin dari kapal lautnya. Jadi belum juga nggak boleh dari ketentuan pemerintah yang baru. Saya ambil contoh masker deh, Mbak. Masih ingat ya, waktu pandemi pertama kali, itu yang kirim masker ke luar negeri itu, Masya Allah banyaknya bukan main. Banyak banget, sampai Indonesia shortage, iya kan? Nah, kalau pada saat, dan pada saat itu mungkin bisa nggak kehitung jari itu, perusahaan-perusahaan kurir bermunculan. Ada perusahaan perusahaan A, B, C, D, dan lainnya, yang mereka jualan kirim internasional ke luar negeri, tapi yang mereka layani kiriman masker. Nah, tiba-tiba pemerintah langsung memberikan regulasi, dilarang. Blok. No choice. Nggak ada lagi, mereka mau cari barang yang lain, mereka mungkin terbiasa dengan yang lagi happening kan. Nah, di situ yang saya bilang ada experience yang tidak bisa dikeluarkan dari bisnis ini. Jadi ya itu tadi. Jadi memang bisnis ini menarik, unik, dan itu entry barrier rendah, tapi membutuhkan ketahanan yang tinggi. Oke, mantap. Terima kasih. Nah, market atau terbesarnya mana tuh Pak? Pengirimannya biasanya terbesar Singapura ataukah di Malaysia gitu? Iya. Kalau Respit Asia, kita saat ini kita kan selalu info bahwa kita ini spesialis Singapura, Malaysia, sama Jepang. Saat ini yang terbesar kami memang di Singapura dan Malaysia untuk pengirimannya. Kemudian Jepang, kita bilang kita masih belum besar, tapi kita on progress ke situ.
Karena kalau yang Jepang kita lebih banyak fokus itu untuk pasar yang B2B, yang business to business. Kalau untuk yang Singapura, Malaysia, ini imbang antara B2B dengan yang B2C atau C2C. Jadi 3 negara itu yang menjadi fokus di kita dan ya otomatis 3 itu yang menjadi andalan dan terbesar kita. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal bisnis B2B, berarti kan mereka mengirim barang yang banyak ya, Pak. Nah, kira-kira untuk yang packing itu siapa sih, Pak? Kayak packing barang-barang yang sebanyak itu Nah, apakah atau dari merekanya? oke. Kalau kita bicara B2B ya, B2B ini kan kebanyakan perusahaan, ambillah manufaktur gitu ya. Eh, normally packing itu udah dari mereka, packaging itu udah dari mereka semua. Karena mereka paham bahwa barang ini sensitif enggak, harus membutuhkan jenis packagingnya dengan kayu kah, dengan karton box kah, atau dengan apa. Jadi enaknya kalau yang manufacturer ini mereka sudah memberikan barang itu udah dengan kondisi safety. Iya, terpacking dan safety-nya sudah oke gitu. Tapi di sini kita sendiri juga bisa memberikan advice. Misalkan ada perusahaan yang mengirimkan kayak barang pecah belah gitu. Bagi mereka safety, tapi bagi menurut kita, advice kita ini kurang. Nah, bisa ditambah, nah itu kita akan bantu biasanya untuk ada packaging ulang, seperti itu. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Kak Ali Naufal. Kalau kirim makanan ke Malaysia susah nggak ya? Alhamdulillah gampang banget. Alhamdulillah gampang banget. Jadi kalau bisa, gimana? Makanan apa dulu, jangan yang cepet basi. Insya Allah sih nggak masalah sih, karena kayak kita untuk Malaysia, untuk KL lah ya, KL area itu kita 2-3 hari lah itu barang udah sampai. Jadi kayak yang makanan-makanan sifatnya ambillah nih kayak yang frozen kayak siomay, kayak pempek gitu ya. Kita selalu advice packingnya ini ya, yang cakep ya, tambahin ice gel itu menambah ketahanan ini ya untuk expirednya makanan kan. Nah, jadi nggak susah, gampang banget malah. Ya alhamdulillah sih, mungkin kita ya, bisa dibilang saat pandemi itu mungkin kita yang awal mendului pengiriman makanan keluar, khususnya Singapura sama Malaysia. Seperti itu. Oke, siap. Nah, untuk fasilitas yang diadakan Ricepit nih ada nggak sih Pak, misalnya fasilitas khusus gitu dari Ricepit untuk para pengguna? Fasilitas khusus. Jadi yang saat ini kita develop terus itu yang jelas kalau untuk dari sisi fisik kita kan menambah service point. Service point itu supaya klien-klien itu akan lebih dekat gitu ya. Lebih dekat untuk melakukan pengiriman. Kita juga kerjasama dengan beberapa kawan lain, khususnya perusahaan kurir yang domestik, yang mereka memiliki jaringannya lebih besar. Kita kerjasama dengan mereka supaya teman-temannya, klien-klien yang mengirimkan yang kami belum ada nih, mereka bisa mengirimkan ke drop point kami, ke first mile kami untuk dikirimkan ke kami. Dan mudah-mudahan kita juga akan bekerja sama, insya Allah nih, dengan titik-titik lagi, drop point baru, yang mudah-mudahan akan bisa menjangkau hampir seluruh Indonesia. Gitu. Bismillah, doain aja Mbak Salwa. Semoga cepat tercapai, terrealisasi dengan cepat, terus semua teman-teman di Indonesia bisa ngerasain ya Pak. Bahkan kalau bisa di semua kecamatan. Iya, itu yang kita targetnya. Apalagi kan banyak, selalu orang bilang UKM keluar ya kan. Dan itu memang saat ini kesempatannya. Sebenarnya pas pandemi itu kesempatannya. Dan alhamdulillah sih ada beberapa teman UKM yang alhamdulillah kita jembatani untuk bisnis matching dengan buyer atau buying agent di luar. Ya alhamdulillah mereka bisa kita ajarin, mereka kirim. Itu ada yang makanan kering, kemudian ada yang fashion. Ya oke sih. Jadi kita maunya sampai titik-titik terdalam di Indonesia itu bisa lah. Jadi produk kita, gantian deh, produk kita yang banjirin luar deh Mbak. Sebenarnya fasilitas dari Ricepit
ini bisa membantu teman-teman semua yang mau go internasional atau ekspor ya Pak produknya ya. Iya, iya. Nah ini ada pertanyaan dari Jurikul. Untuk pengiriman ke Malaysia, apakah harus ada label halalnya atau tidak? Gitu. Kita bicara kondisi personal, kiriman makanan untuk personal. Kalau untuk kiriman personal itu label halal di Malaysia itu nggak diwajibkan gitu kan ya. Tapi untuk personal, bukan untuk dijual kembali gitu ya, bukan untuk didistribute di sana. Jadi makanya untuk kiriman-kiriman yang sifatnya makanan itu ada batasannya. Batasannya maksimumnya sekian kilo, nilainya sekian. Itu supaya memang itu fungsinya untuk kebutuhan personal, bukan untuk dijual kembali. Nah, jadi itu yang kita selalu educate ke klien-klien. Ini kenapa kok kan selalu bilang kok kenapa cuma maksimum sekian kilo? Ya, karena kalau lebih dari sekian kilo di negara tujuan udah dianggapnya bahwa barang itu barang dagangan. Seperti itu. Oke, oke, siap. Pak, Pak Riki, ini kita udah 1 jam berlalu loh ngobrolnya. Wih, iya. Cepat banget ya. Sebelumnya saya mau terima kasih banyak untuk Pak Riki untuk kehadirannya untuk dan menyapa teman-teman businesspreneur semua. Terima kasih insight-nya. Siapa tahu bisa memotivasi teman-teman juga ya. Dan terima kasih banyak lagi dan semoga yang rencana semoga cepat tercapai dan realisasi ya Pak Riki ya. Amin, amin. Makasih Mbak Salwa, makasih teman-teman businesspreneur. Oke, selamat malam Pak Riki. Terima kasih. Malam. Ya, assalamualaikum, malam. Waalaikumsalam.